Alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar muqawwirul laila 'ala an-nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tafsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahhil lana abwaaba fadli wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal Alhamdulillah, alhamdulillah, hadratul mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati semua, yaitu Bapak Dr. Haji Ramayuli, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat, dan keluarga besarnya mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan, dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan ibu semua jamaah Majelis Taklim Az-Zakir yang insyaallah mudah-mudahan juga sehat walafiat, panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan, dalam istiqamah ya Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya ibu Dama? Alhamdulillah. Saya alhamdulillah, tambah cakep aja kayaknya. Calon penghuni bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, di maghribnya penuh dengan keberkahan, ya, karena turun hujan yang insyaallah membawa keberkahan buat kita semua. Ya, hujannya gede, mudah-mudahan juga rezekinya banyak. Amin. Ya. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ijabah segala hajat, ya, doa-doa kita semua. Insyaallah dalam bimbingan Allah, ya, dalam senantiasa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk bisa silaturahim kembali, bisa ketemu kembali. Alhamdulillah sudah berubah tempatnya. Ya, mudah-mudahan tambah semangat ngajinya. Ya, tambah banyak jamaahnya. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua istiqomah. Ya. Ini menjadi tanggung jawab buat kita semua, bagaimana meramaikan kita punya majlis, ya, bukan hanya saja fisiknya, tapi bagaimana majlis ini bisa kita hidupkan ibu semua. Ya. Kalau guru-guru kami mengajarkan bina usajid qabla binaul masajid, bangun orang yang bagaimana dia bisa sujud sembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum membangun masjid. Jadi banyak sekarang masjid-masjid itu megah, yang bagus-bagus, tapi sayangnya jamaahnya nggak ada, ya, kosong melompong. Nah itu kita jangan sampai seperti itu, ya. Jangan malah majelis kita tambah bagus, tapi jamaahnya tambah kosong. Ya, mudah-mudahan tambah banyak, ya, bukannya tambah pada kabur, ya, tambah malas ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah tambahkan semangat kita, ya, mudah-mudahan senantiasa terus dalam istiqamah ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kitab kita, kitab Nashalibat, sampai halaman berapa Ibu? 49. Ya, makalah kedua, bab kedua, makalah ke-49. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-hukama'u man 'arafa Allah lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatun wa man 'arafa ad-dunya lam yakun lahu fiha rabbatun wa man 'arafa Allahi ta'ala lam yataqaddam ilaihil khusama'u. Ya, boleh dibaca artinya? Saya aja. Ya, silakan. Artinya pertama, siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifat pasti tidak merasakan nikmat bergaul dengan makhluknya. Kedua, siapa yang mengetahui hakikat dunia tentu tidak akan menyukainya. Tiga, siapa yang mengetahui hakikat keadilan Allah Subhanahu wa taala pasti tidak terlibat sengketa. Maksud dari mengetahui hakikat dunia adalah meyakini bahwa dunia pasti akan musnah. Adapun yang dimaksud mengetahui hakikat keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar yakin dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala sehingga sering mengalah dalam urusan dunia dan tidak pernah terlibat permusuhan atau sengketa. Sehubungan dengan hal ini, Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu taala pernah mengatakan, siapa yang mengenal Allah, dia pasti akan mencintainya. Siapa yang mengenal dunia, pasti dia akan membencinya. Hal senada pernah diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam syairnya, dunia tiada lain hanyalah bangkai yang dihias, menjadi rebutan anjing-anjing yang rakus. Jika menjauh, kau akan selamat dari pengincarnya. Namun bila ikut berebut, kau akan bersaing dengan anjing-anjing. Ya, subhanallah. Ya. Hakikat dunia. Baik ibu semua, 3 akibat ma'rifat. Ya, atau ini adalah bagaimana ketika kita mengetahui suatu hakikat. Ya, yang pertama adalah hakikat ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hakikat tentang yang namanya dunia. Yang ketiga adalah hakikat tentang yang namanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Man, siapa saja arafallaha, yang mengetahui atau sudah ma'rifat kepada Allah, sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, lam yakun lahu ma'al khalqi ladzatun. Ya, dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan ketika dia bermuamalah, berinteraksi dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, man arafat dunya, siapa saja yang sudah mengetahui hakikat dunia, lam yakun lahu fiha raghbah, bahwasanya dia tidak akan menyukai yang namanya dunia. Yang ketiga, wa man arafa Allah, siapa saja yang mengetahui tentang yang namanya keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya lam yataqaddam ilaihil khusama, ya bahwasanya dia enggak akan pernah bersengketa dengan orang lain. Ya, subhanallah. Ya, yang pertama, siapa yang mengetahui atau kenal, ya sudah ma'rifat, sudah dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tidak merasakan nikmat bergaul dengan makhluknya. Artinya apa? Bahwasanya hakikat kenikmatan itu adalah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikat kenikmatan, kebahagiaan itu adalah ketika kita sudah dekat dengan Allah, kita senantiasa mendahulukan ya segala aktivitas kita, tujuan hidup kita, dan apapun yang kita miliki adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya hidup kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sering kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya, Ibu?
ibadahku, wa mahyaya, hidupku, ya wa mamati, ya matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ibadah kita, sholat kita, hidup, bahkan kita mati, kita pengennya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ya, bagaimana kenikmatan ini, kebahagiaan itu adalah ketika semuanya ya kita bisa mendapatkan kenikmatan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlebih ketika kita lebih mencintai Allah daripada mencintai makhluknya. Terkadang manusia berlebihan, ya dia lebih mencintai makhluk daripada Khalik. Dia lebih cinta kepada ciptaan daripada sang pencipta. Nah, itu. Jadi ada Khalik, ada makhluk, ada sang pencipta, ada yang diciptakan. Ya. Nah, ini manusia biasanya dia lebih cinta kepada makhluk daripada kepada Allah. Makanya di sini diingatkan, orang yang lebih cinta kepada Allah, maka dia tidak merasakan kecintaan kepada yang namanya manusia atau makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selalu yang dia dahulukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah punya pekerjaan, ya, dapat pekerjaan yang enak, yang halal, yang berkah, dia dahulukan. Ya, bukan sekedar mencari keuntungan, ya, bukan sekedar mencari gaji yang banyak, enggak. Tapi bagaimana pekerjaan yang dia cari, yang dia dapatkan adalah pekerjaan yang halal, yang halal juga baik. Ya, alhamdulillah, ya, punya keluarga, kemudian dihidupkan di dalamnya adalah benih-benih untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, senantiasa diingatkan, ya, antara keluarga, anak, semuanya untuk sama-sama mendirikan, menjalankan sholat. Ya, bukan sekedar untuk gengsi-gengsian, gaya-gayaan, ya, tapi bagaimana hidup kita, keluarga kita hidupkan, ya, dengan benih-benih untuk mencintai, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada keluarga yang mobilnya ganti-ganti, ya, baru seminggu udah ganti, udah gitu pergi mulu, ya, jalan mulu, ya, nggak di rumah, ya, nggak pernah interaksi sama tetangga, ya. Kalau ngomong gitu kan, tangannya sampai diangkat-angkat, kayak dalamnya di tangannya ada emas begitu, 10 gram gitu kan, ya, atau 10 kilo. Ya, kalau nelpon diangkat-angkat, ya. Kalau handphonenya bisa dilipet-lipet begitu, ya, kayak talenan begitu kan. Ya, ada yang begitu, ada, ya. Kalau pakai tas nggak mau pakai tasnya pasar malam, ya, maunya tas yang ada mereknya, ya, apa branded ya, begitu. Ya, ada Gucci, ada apa lagi itu, nggak jelas. Ya, nah begitu. Jadi cintanya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pengen lihat orang, ya, pengen dibilang keren, pengen dibilang hebat, ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendahulukan Allah, cinta kita lebih cinta kepada Allah daripada cinta kepada makhluknya. Mohon maaf, ibu ada yang meninggal oleh suaminya, ya, ada yang istrinya lebih dulu meninggal, bahkan orang tua ada yang lebih dulu anaknya dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya kalau hitung-hitungan yang namanya orang tua, dia lebih tua, lebih lama, seharusnya dia yang lebih dulu dipanggil sama Allah. Tapi ada orang tua yang anaknya yang dia sayang, yang dia cintai, ternyata lebih dulu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Kedua. Subhanallah. Ya. Mudah-mudahan ya bisa menjadi tabungan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama bisa jadi Allah sedang ingetin kita. Ya bahwasanya kita terlalu cinta sama anak, cinta sama makhluk. Ya sehingga yang dicintai itu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya positif. Ya supaya kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada anak ya emang orang tuanya sayang banget, apa aja dibeliin. Ya. Mau apa aja diturunin, manja banget, bahkan kalau sholat dan sebagainya itu nggak pernah diingetin. Ya. Jangan sampai seperti itu. Dan sampai seperti itu, maka Allah ambil. Ya, bisa jadi supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya anak ini bisa menjadi penolong untuk orang tuanya di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi ya timbangan amal kebaikan, menjadi pemberat amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pengen yang kita gandeng adalah istri kita. Kita mau ke surga, yang kita gandeng adalah istri kita. Ya, ibu pengen dirangkul sama suami, pengen digandeng sama suami, dan pengen yang nyambut kita adalah anak-anak kita yang udah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa anaknya duluan Ustaz? Bisa jadi dia lebih soleh daripada kita. Karena kita udah ngajarin, ya, karena kita udah nuntun dia, ngajarin bagaimana sholat, ingetin ngaji, ngajarin ngaji, ya, ingetin buat berbakti kepada orang tua, ya, orang yang lebih tua, ya, untuk sayang kepada orang yang lebih kecil. Mudah-mudahan itu, ya, ternyata itu adalah menjadi pemberat, ya, timbangan amal kebaikan, ya, sehingga anak itu lebih dulu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia nyari-nyari kita. Ya, nanti kita di surga itu nyari ibu. Ya, di surga itu kita nyari mana ayah kita, ya, mana ibu kita. Karena nanti akan dikumpulin sama Allah Subhanahu wa taala. Selama keluarganya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti bisa dilihat di surah Ar-Ra'd ayat 23 atau surah At-Tur ayat 21. Ar-Ra'd ayat 23 atau surah At-Tur ayat 21 itu menjelaskan Allah kumpulkan. Allah katakan wa jannatu 'adn yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada yang namanya surga adn. Yang Allah masukkan, Allah kumpulkan siapa saja mereka yang soleh. Dari mana? Dari bapak-bapaknya, dari orang tuanya, dari engkong-engkongnya sampai terus ke anak cucunya, keturunannya. Selama dia soleh, selama dia beriman, maka semua bakal dikumpulin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suaminya, istrinya, ya, azwajihim wa dzurriyyatihim, azwaj, jadi pasangan-pasangannya. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, yang namanya istri atau suami mahram atau bukan mahram? Ibu kalau sentuhan sama suami, wudu batal atau enggak? Batal. Kenapa? Ya dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i batal. Ya, karena dikatakan bahwasanya yang namanya suami atau istri itu bukan mahram, bukan muhrim. Jadi kalau muhrim itu adalah orang yang sedang ihram, yang sedang haji, sedang umrah, itu namanya muhrim. Tapi kalau mahram, orang yang masih punya hubungan darah. Ya, ibu sama anak itu mahram. Ya, kalau anak cowok bersentuhan sama emaknya nggak masalah karena hubungan darah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i katanya bahwasanya suami sama istri kalau bersentuhan yaitu batal.
Tapi mazhab yang lain itu tidak membatalkan. Tapi kalau tawaf itu suami istri gantinya kalau mahram. Makanya nanti wudunya pakai wudu mazhab Imam Hanafi, mazhab Maliki. Jadi bedanya kalau mazhab Syafi'i itu wudunya di kepala doang. Jadi perbedaannya ada di kepala. Ya, nanti ibu kalau insya Allah umroh, ya, haji, ya. Jadi ketika wudu pakai mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi atau Imam Malik, yaitu atau Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ada dua. Jadi yang satu mazhab Imam Syafi'i, yang satu lagi adalah jumhur ulama. Ya, tadi yang sisanya dari Imam Malik, Imam Hanafi, kemudian Imam Ahmad. Bedanya di mana Ustaz? Bedanya di kepala ketika membasuh kepala. Kalau mazhab Imam Syafi'i, kepalanya cuma disentuh-sentuh doang. Ya, jadi ibu punya air, diginiin, ya, dibasahin, kemudian disentuh kepalanya. Ya, biar masuk. Ya. Tapi kalau mazhab Imam Hanafi, Imam Malik itu sampai belakang. Jadi ibu wudu begini, itu semuanya kepalanya dibasuh sampai belakang, kemudian dimajuin lagi. Itu dimajuin lagi. Ya. Kalau mazhab Imam Hanafi memang depan kemudian ini. Ya, jadi depan kemudian belakang. Tapi sekalian aja dengan mazhab Maliki semuanya kena. Jadi kepala itu semuanya ya kena semuanya. Jadi bukan rambutnya. Kalau rambut ibu-ibu repot karena rambutnya ada yang panjang. Karena kita bicara masalah membasuh kepala. Karena dalam Al-Quran wudu itu membasuh kepala bukan membasuh rambut. Ya. Nah makanya pakai wudunya pakai mazhab Imam Malik, Imam Hanafi atau Imam Ahmad bin Hanbal supaya enggak batal, karena ketika tawaf itu tidak memungkinkan kita untuk tidak bersentuhan dengan orang lain. Ya. Pasti semua bersentuhan karena desek-desek. Karena yang namanya tawaf itu seperti sholat. Ya. Kenapa beda Ustaz? Karena memang Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya bersentuhan itu membatalkan walaupun tidak dengan syahwat. Jadi sekedar bersentuhan menurut pendapat Imam Syafi'i itu membatalkan. Tapi kalau mazhab yang lain mengatakan bersentuhan nggak apa-apa selama tidak syahwat. Jadi kalau sentuhan biasa nggak apa-apa. Ya, yang membatalkan adalah ketika bersyahwat. Atau bahkan ada mazhab yang lain mengatakan, mohon maaf, membatalkan kalau sampai bersetubuh. Yang baru itu batal. Jadi kalau syahwat aja nggak batal, tapi ketika sudah berhubungan itu membatalkan wudu. Nah itu mazhab macam-macam dalam mazhab ketika kita berwudu. Itu yang pertama ibu semua. Jadi bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bagaimana kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang susah. Ya. Berat terkadang lagi-lagi kita lebih cinta kepada makhluk. Ya, harta semuanya, kemudian anak, ya, istri dan sebagainya. Dan yang kedua, siapa yang mengetahui hakikat dunia? Ya, man 'arafa dunya lam yakun lahu fiha raghbah. Ya, siapa yang mengetahui hakikat dunia, maka dia tidak akan pernah menyukainya. Ya. Ini sudah sering kita bahas, ya, bagaimana dunia ini hakikatnya adalah senda gurau. Ya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanyalah kenikmatan yang menipu. Ya, kenikmatan yang melalaikan, kenikmatan ya, yang senantiasa melupakan yang akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia tadi ketika dia kenal, sudah tahu bagaimana hakikat dunia, maka dia akan mengejar ya, yang menciptakan dunia, yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam semesta. Ya. Jangan sampai kita semangat mengejar dunia, ya, tapi malah malas-malesan untuk mengejar akhirat. Insya Allah kalau kita kejar akhirat, yang namanya dunia bakal ngikut.
Kita azan dulu ya Bu. Baik, kita teruskan Ibu. Yang kedua tadi apa? Siapa yang mengetahui hakikat dunia maka tidak akan menyukainya, mencintainya. Kemudian yang ketiga, ya wa man 'arafa 'anna Allah ta'ala lam yataqaddam ilaihi musama. Ya, siapa saja yang mengetahui ya bagaimana hakikat keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah terlibat yang namanya sengketa atau pertengkaran ya, atau perdebatan. Ya, ini lagi-lagi ya, hikmah ya para ulama kita yang begitu bijak. Jadi walaupun kita benar, walaupun kita dalam kebenaran, itu hak kita. Ya, ketika memang kita dizalimi, ya, kita disakitin, kita ingat ada yang namanya keadilan Allah. Ya, jadi sehingga kita nggak ngotot. Ya, yang penting kita udah bilangin, yang penting udah kita jelasin. Kemudian biasanya orang tersebut nggak terima, ya nggak mau dengerin, ya udah nggak apa-apa. Ya, kira-kira kita bisa terima nggak Bu? Akan kesal. Lagi berat. Emang 3 ini berat nih. Ya, 3 ini berat buat kita. Ya, ketika kita lebih cinta sama Allah, kemudian bagaimana kita bisa lebih cinta akhirat daripada dunia. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita tahu bagaimana hakikat keadilan Allah. Dia tahu itu keadilan Allah, tapi kadang dia salah tapi dikasih tahu tuh malah marah. Iya. Nah itu, ya, makanya kesabaran kita diuji dengan orang macam begitu. Ya. Jadi Allah kirim orang yang begitu supaya pahala kita bertambah. Ya, kesabaran kita ya bertambah, makin sabar. Ya, kan katanya orang sabar matanya lebar. Ya. Nah begitu. Ya, jadi ini hikmah atau bijaknya para ulama yang mengajarkan kita tetap berbuat baik walaupun kita sedang disakitin, walaupun kita lagi dizalimin. Ya, dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pokoknya nggak ada orang yang paling sabar ya seperti sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada orang Yahudi, ya orang kafir, ya benci dengan Rasul, ya menghina Rasul terus menerus, dilemparin kotoran, ya disakitin Rasul. Tapi ketika orang tersebut sakit, ya Rasulullah mencari mana yang biasa lemparin kotoran kepada saya, yang mana yang biasa mencaci maki saya. Oh katanya lagi sakit Rasul, ditengokin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita bisa begitu nggak? Biarin aja, biar dia mati sekalian. Biar kita menembus. Syukurin. Senang kita dengar orang begitu lagi sakit ya. Senang banget. Nah itu subhanallah. Ya, kalau macam kita orang mah ya udah keluar sumpah serapah. Ya, asain ya, besok mati sekalian. Ya. Tapi tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hijrah ke kota Taif. Ya, nanti ibu kalau umroh, kalau haji, jangan lupa ke kota Taif. Sekalian pilih paketnya kota Taif, biar melihat bagaimana kota Taif. Ya, jadi nggak apa-apa umroh mahal sedikit, nanti bakal diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu kalau Taif kan ongkos sendiri. Ada yang udah paketan.
Jadi pilihnya yang paketan biar enak. Kalau mau kos sendiri ya nggak apa-apa. Ya. Kalau paketan udah diatur jadwalnya biasanya. Nah, jadi lebih enak. Nanti di sana ziarah ke makam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Dan bagaimana ibu melihat ya yang namanya perjuangan Rasulullah SAW ke kota Taif itu seperti puncaknya Indonesia di Bogor. Ya, jadi kalau ada orang bilang, oh Saudi udah pada berubah, ya warna hijau, banyak yang tumbuh rumput, pohon dan sebagainya. Nah, kota Taif seperti itu. Gitu. Dari dulu memang Taif itu adalah dataran tinggi. Ya, kalau di Saudi ya ada Mekah, Madinah, gunung-gunungnya semua batu. Tapi kalau di kota Taif banyak pohon. Ya, walaupun tidak selebat sebanyak seperti di puncak. Tapi banyak tumbuh pohon, gunung-gunungnya. Ya. Kemudian datarannya tinggi. Nah di situ perjuangan Rasulullah. Jadi dari Mekah sampai ke kota Taif itu kurang lebih 80 sampai 100 kilo. Dan itu Rasulullah ke sana itu dengan jalan kaki. Ya, kira-kira ke puncak tuh, jalan kaki. Kuat nggak Bu? Kuat. Udah capek-capek ke sana Rasul, ya 80 sampai 100 kilo jalan kaki, kemudian diusir sama orang Taif, disakitin, ya sampai Rasulullah pelepah matanya ini, dahinya ini berdarah, ya. Sampai Rasulullah ingin dibunuh. Ya, bayangkan udah capek ke sana jalan, kemudian ya disakitin, dizolimin, kemudian dibunuh. Ya, datang malaikat yang ingin menghancurkan penduduk Taif. Ya, mereka yang udah nyakitin Nabi, mereka yang udah menzolimin Nabi. Itu dua gunung yang ada di Mekah, ya, yang besar-besar itu mau ditumpahin, mau dilemparin kepada penduduk Taif. Minta izin malaikat, boleh nggak saya hancurin ini kota Taif, ya, dengan gunung-gunung terbesar yang ada di kota Mekah. Ternyata, ya, apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, innahum qaumun la ya'lamun, ya, fayakhruju min aslabihim, bahwasanya mereka adalah kaum yang tidak tahu aku ini adalah Nabi dan Rasul. Dan aku berdoa mudah-mudahan nanti ada keturunan mereka yang beriman kepadaku dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah nggak ngizinin, jangan, ya, jangan dibunuh, jangan dilemparin, ya, tapi malah didoain oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita gimana tuh? Ya, udah habis-habisan, malaikat datang kepada ibu, Bu, mau saya lemparin nih orang, ya, pakai gunung biar hancur sekalian. Oh ya, sekarang ya. Nah, bagus-bagus, ya, biar sekalian dia mati. Subhanallah, ya, itu kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita belajar banyak dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mudah-mudahan ya kita semua ya bisa lagi-lagi sabar, insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah balas kesabaran kita, Allah berikan dari limpahan pahala dari setiap kesabaran yang kita lakukan. Ya, amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita marah, ya, dizolimin, kemudian kita marah, itu bakal bikin hangus. Marahnya marah berlebihan, ya. Kalau sedikit marah atau sekedar marah nggak apa-apa, karena kita menjaga harga diri kita, menjaga kehormatan kita. Misalkan dilecehi, kita dizolimi, kita mempertahankan hak kita, silahkan, ya, dengan marah silahkan, tapi jangan berlebihan, ya, sampai. Tapi kalau ngedumel kan dasar jajal. Gak apa-apa, cuma ngedumel jangan kayak gitu juga. Ngedumel biasa, ya. Usahakan jangan ngedumel, nanti hati kita malah, ya, tambah sumpah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah isya, mudah-mudahan ya Allah berikan
dan kita kesehatan, ya panjang umur. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali. Ya kalau tadi hujan dan juga macet, jadi agak terlambat. Ya mohon maaf. Terima kasih. Ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.